utama karena kejadian fatal yang sebelum-sebelumnya, entah itu dari pendaki yang meninggal di gunung, dia yang mengalami hipotermia atau seperti apa, itu yang pertama adalah kesalahan fatal pada peralatannya. Ya, karena dia nggak bisa memahami peralatannya seperti apa. Nah, kenapa penting peralatan itu harus kita pahami? Karena peralatan lebih nyaman kita pakai. Terus dari bahannya juga itu kuat, ya kan? Dari bodinya, bodi depan, bodi samping. Ini ketika kita berbenturan dengan batu, kaki kita masih aman. Ini kalau sepatu rusak bisa kita beli. Tapi kalau kaki kita gitrek, siapa yang mau menolong kita? Masa ya kita ngerepotin orang lain? Ya memang ada dari pasti dari orang-orang sana, dari tim SAR-nya itu pasti ada. Cuma kan setidaknya itu kita meminimalisir kecelakaan dalam pendakian seperti itu, Mas. Terutama kan kaki ini adalah istilahnya itu permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Di video kali ini saya mengunjungi teman saya yang hobi mendaki, udah berpuluh-puluh tahun mendaki, dia mendaki gunung. Saya akan bertanya-tanya ke beliau bagaimana cara tips-tips untuk pendaki pemula, dan akan menanyakan pengalaman beliau selama bertahun-tahun mendaki di gunung. Dia adalah Mas Ibnu. Yuk langsung kita samperin ke rumahnya. Ini saya ada di rumahnya. Assalamualaikum. Nah, itu dibuka. Assalamualaikum Mas Ibnu. Bisa disapa dulu untuk pecinta pendaki gunung di luar sana. Halo, salam lestari buat semuanya ya. Saya di sini bukan yang pro sih, kita sama-sama belajar. Saya belajar pengalaman dan tips untuk pendaki pemula ya Mas Ibnu ya. Siap. Iya. Untuk buat pendaki pemula yang harus disiapkan pertama-tama itu apa Mas Ibnu selain peralatan? Mungkin kita duduk dulu aja biar lebih enak ngobrolnya sambil ngopi, biar lebih santuy. Jangan lupa ngopi ya. Oh iya, ini sambil saya taruh kameranya dulu ya. Siap. Kita pakai tripod ya. Siap. Oke. Pertanyaannya itu, hal-hal apa saja yang harus disiapkan buat pendaki-pendaki pemula di luar sana? Yang pertama, ini yang harus dipelajari oleh pendaki pemula ya Mas. Yang pertama itu adalah kondisi medan. Kondisi medan. Ya, kita harus tahu kondisi medan di sana itu seperti apa. Kalau memang nggak tahu, kita bisa browsing melalui media sosial. Mungkin kan banyak, entah itu dari cerita-cerita orang ataupun dari konten-konten orang tentang gunung ini. Semua memamai kita mau pendakian ke gunung ini ya kan? Gunung Semeru misalkan ya. Umpama kita harus tahu medannya seperti apa. Ketika dia sudah mempelajari medan, yang kedua kesiapan fisik. Iya, dia harus tahu. Jadi sebelum mendaki gunung, istilahnya dia harus tahu fisiknya, harus dilatih. Entah dia itu sebelum pendakian harus fisik dulu, contohnya lari kecil dulu. Nah seperti itu juga harus penting, karena itu untuk melatih dia ketika di medan, dia nggak sampai istilahnya itu kelelahan, dehidrasi ya Mas ya. Kalau dehidrasi itu tergantung perbekalan sih. Ya. Gitu. Terus habis itu yang nomor 3 untuk pendaki pemula adalah peralatan. Dia harus menguasai peralatan, istilahnya dia harus memahami peralatan tersebut sih. Pertama, karena kejadian fatal yang sebelum-sebelumnya, entah itu dari pendaki yang meninggal di gunung, dia yang mengalami hipotermia atau seperti apa, itu yang pertama adalah kesalahan fatal pada peralatannya. Ya, karena dia nggak bisa memahami peralatannya seperti apa. Nah, kenapa penting peralatan itu harus kita pahami? Karena peralatan itu ibarat kata itu tameng kita sebelum kita perang. Nah kalau kita aja nggak pakai tameng ketika perang, ya otomatis bunuh diri sama. Berarti saya ambil kesimpulannya, yang pertama harus menguasai medan, yang kedua harus melatih fisik kita ya. Untuk berarti ini teman-teman harus
punya jiwa adventure dulu ya. Iya, betul. Motivasi kita yang ketiga harus perlengkapan yang memadai. Lah, untuk bicara perlengkapan yang memadai, ini alhamdulillah rekan saya ini sudah berapa lama pencinta mendaki? Udah berapa puluh tahun? Aduh, kalau ini ya, kesukaan pada alam itu sudah tertanam dari kecil. Dari kecil. Ya, Wow. dari kecil. Kenapa? Karena orang tuanya tinggalnya di desa. Kalau pas waktu kecil itu sering diajak, ayo main ke sungai. Dan kalau mau ke sungai pun, saya sama keluarga harus jalan kaki kurang lebih sekitar 3 km. Oh gitu. Ya, dan alhamdulillah keluarga juga punya tanah di kebun. Jadinya kalau pas waktu ke kebun sekaligus ke sungai seperti itu. Jadi kecintaan terhadap alam itu sudah ditanam dari kecil. Oke, langsung saja Mas Ibnu, untuk peralatan pertama bagi pendaki pemula yang harus disiapkan apa dulu ini Mas? Yang pertama yang wajib dipersiapkan adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Terutama kebetulan ini nggak ada karena basah ya, nggak apa tuh barusan dicuci. Oh basah. Iya. Alat Yang pelindung pertama diri. alat pelindung diri mulai dari celana dulu. Celana saran ya, sekedar saran buat teman-teman pendaki dimanapun berada, istilahnya walaupun dari pemula ataupun pro. Di sini saya bukan pro, cuma saya sekedar sharing aja. Sharing Kita ilmu sama-sama ya. belajar ya. Yang pertama adalah celana. Celana jangan kita pakai celana jeans. Itu yang pertama. Kenapa? Karena celana jeans itu dia menyerap dingin. Oh. Seperti itu. Iya. Dan ketika celana jeans ini basah, keringnya lama. Lama. Gitu. Terus habis itu dianjurkan kita memakai celana, bisa kita pakai celana taktikal ya, yang berbahan dasar parasit, atau kita pakai celana training yang dari kain. Training dari kain. Oh iya. Karena dia itu lebih hangat. Cepet Karena yang kita meresnya ya Mas ya itu ya. Kalau yang berbahan dasar parasit ini ya kan, kalau dari parasit ini dia kalau ketika kita kena hujan basah, dia mudah keringnya. Seperti itu Mas. Oke. Kalau istilahnya kita pakai yang tadi, yang apa itu, yang istilahnya pakai training ya, itu ketika kering, ketika cuacanya panas Ya. suhu, karena di gunung ketika cuaca panas, suhu di gunung itu lebih dingin ketika daripada istilahnya ketika cuaca lagi hujan. Seperti itu. Nah, ketika kita pakai celana training itu kaki kita lebih hangat, lebih safety. Kenapa? Itu untuk menghindari hipotermia. Hipotermia tadi itu yang sering dialami oleh pendaki ya. Nah, bagi teman-teman, apa sih hipotermia itu ya? Silakan browsing. Silakan browsing bisa. Atau sekedar singkat ini ya kan. Singkatnya hipotermia itu adalah ketika kita mengalami atau kehilangan suhu panas dalam tubuh kita. Hipotermia itu. Faktor kedinginan tadi itu ya Mas ya. Kedinginan itu tadi. Nah, terus habis itu itu kan dari tadi celana ya. Celana yang kedua. Yang kedua adalah baju. Baju kalau bisa adalah baju hangat. Baju hangat. Ya, baju jaket. Terutama dari jaket, dari baju kita, baju dalam, ya kan? Itu. Terus jaket kalau bisa, jangan jaket jeans juga. Karena kita ini tantangannya adalah ke gunung, bukan ke mall. Ya, siap. Nah, jaket gunung ini tidak diharuskan kalian harus memakai jaket gunung saya harus beli nih, enggak harus. Kalau kalian punya jaket yang kalian rasa itu udah paling hangat, ya udah nggak apa-apa kalian pakai. Makanya kenapa tadi kok kita harus menguasai medan, ya kan? Kita biar tahu, oh di sana tuh ternyata cuacanya ekstrim, oh di sana tuh cuacanya ternyata itu nggak terlalu ekstrim. Nah, kita bisa tahu dari ceritanya orang-orang yang sudah pernah ke sana. Seperti itu, Mas. Tapi kalau mungkin kalian ada rezeki, kalian mau beli ya kan, jaket gunung itu juga bisa. Ada ya Mas ya. Waduh. Sekarang toko-toko outdoor banyak. Mas. Satu Jadi, celana, 2 jaket. Kita makan lagi. kalau ini sih, itu kan kenyamanan kita ya. Kenyamanan. Iya. Kita nggak bisa nyalahkan orang, oh, kamu bawa baju banyak banget. Enggak. Kita nggak bisa nyalahkan. Senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Nah, karena kalau kita udah nyaman, kita udah hangat, itu ya itu tadi menghindari hipotermia itu tadi. Tadi sudah ya, dari celana udah, jaket sama baju udah. Ya. Terus selanjutnya. Terus selanjutnya adalah alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki. Kaos kaki.
kaos kaki. Setidaknya itu kalian kalau mendaki gunung bawa 2 kaos kaki atau 3 nggak apa-apa. Karena buat spare ketika hujan, kaos kaki kalian basah, kalian punya kaos kaki yang kering. Seperti itu. Oh ya, siap-siap. Itu. Terus habis itu kalau bisa kalian mendaki adalah memakai sepatu. Sepatu. Iya. Kak sandal jepit ya Mas. Iya. Atau kalau seumpama ini ya kan? Tapi baca dengan sandal jepit juga ya. Kalau sandal jepit itu nanti kalau pas waktu ini Mas, ketika kita sudah ngecamp ya kan, daripada kita ribet mau jalan kaki pakai sepatu kan kita enak pakai sandal kayak gitu. Tetap aja bawa spare sandal. Sepatu. Nah, terus habis itu kalau kalian ketika mendaki jangan memakai sandal gunung. Kenapa ini Mas? Sandal gunung contohnya seperti ini. Ini namanya sandal gunung Mas. Nah, kenapa kita kok jangan pakai sandal gunung? Padahal sandal gunung ya, untuk gunung. Sandal gunung untuk gunung ya. Untuk gunung. Karena gini, gunung itu terkesannya itu masih alam. Ya. Terbuka, masih banyak istilahnya itu trek terjal ya kan, dari bebatuan atau apa. Kalau seumpamanya kita memakai sandal seperti ini nih Mas ya, ketika kita ada batu pas waktu malam, kita trekking malam ya, ada batu depan kita istilahnya kesandung lah ya kan, apa kaki kita nggak cedera? Iya, soalnya ininya nggak safety ya Mas ya. Betul. Gitu. Jadi dia ini sandal gunung memang kadang kita beli untuk trekking ya kan, tapi trekkingnya mungkin bisa saja ke air terjun. Ya kita tetap bawa spare aja. Ya. Nanti kalau ketika kita udah ngecamp, ya kan, ya udah kita mau kemana-mana kita mending pakai sandal gunung, nggak ribet makainya, ya kan, tinggal pakai aja, itu Mas. Oh mantap nih ilmu ini. Selanjutnya, terus habis itu contoh sepatu gunung. Sepatu gunung itu ini ya? Ini sepatu gunung. Ini mohon maaf Mas, ini masih kotor karena belum saya bersihkan ya. Nah ini sepatu gunung, istilahnya sepatu gunung. Sepatu gunung ini bermacam-macam merek. Istilahnya sesenyaman kalian mungkin lah. Sesuai budget juga ya Mas. Nah kalau yang ini saya beli mereknya Spotek ini kalian bisa browsing, itu kurang lebih harganya cuma murah kok, sekitar 350 sampai 400 ribu. Nah ini kenapa kok harus memakai istilahnya sepatu gunung, karena depannya ini kan mulai dari sol dulu Mas, solnya ini kuat. Soalnya kuat ketika kita segala medan ya. Skala medan mulai dari medan bebatuan, medan licin. Ini tuh dia istilahnya nyengkram gitu. Jadi lebih enak, lebih nyaman kita pakai. Terus dari bahannya juga itu kuat, ya kan? Dari bodinya, bodi depan, bodi samping. Ini ketika kita berbenturan dengan batu, kaki kita masih aman. Ini kalau sepatu rusak bisa kita beli, tapi kalau kaki kita di trek, siapa yang mau menolong kita? Masa kita ngerepotin orang lain? Ya memang ada dari pasti dari orang-orang sana, dari tim sarnya itu pasti ada. Cuma kan setidaknya itu kita meminimalisir kecelakaan dalam pendakian. Terutama kan kaki ini adalah istilahnya itu permata. Permata kita, nyawa pendaki lah. Kalau nggak ada kaki, kita nggak bisa melakukan hobi ini.